Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel ini. Channel tempat kita belajar bersama untuk sukses dan lebih baik setiap harinya. Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa pencet gambar loncengnya, supaya sobat kompetensi terus bisa mengikuti sesi-sesi saya berikutnya. Sobat kompetensi, kali ini saya ingin mengupas mengenai pentingnya program pemagangan. Di sesi YouTube saya terdahulu, saya mengemukakan bahwa puncak bonus demografi akan terjadi di tahun 2030 untuk negeri kita yang tercinta ini. Kita harus memastikan di tahun 2030, 64% sampai 70% penduduk Indonesia di usia produktif itu harus skillful, punya keterampilan, punya kompetensi, punya capability, dan punya capacity untuk membangun negeri ini menjadi negara maju. Program pemagangan adalah salah satu terobosan yang sangat strategis dan penting untuk mengakselerasi dalam rangka mencetak SDM kompeten di setiap sektor industri di Indonesia. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengupas tuntas pentingnya program pemagangan ini. Sering kita dengar ya, program pemagangan ini selalu terjadi pro and con ya. Antara kalau dari perusahaan, ada yang mengatakan bahwa kenapa saya harus melakukan pemagangan? Saya kan tidak memerlukannya. Dari serikat buruh biasanya selalu mengatakan, wah itu nanti bisa dijadikan sebagai praktek bekerja dengan upah murah dan sebagainya. Terlepas dari pro and con itu, maka saya meyakini sebagai praktisi HR, program pemagangan itu adalah program yang sangat strategis untuk mendukung talent pipelining di perusahaan kita. Kita sering mempelajari bagaimana mempersiapkan SDM, mempersiapkan operator, mempersiapkan para administration staff di sana, mempersiapkan para calon-calon manajer di masa depan. Dan kita selalu dihadapkan pada bagaimana cara membangun talent pipelining yang sustainable. Dan salah satunya cara yang bisa kita buat dengan program pemagangan ini. Dan program pemagangan ini akan sangat ampuh pada waktu sudah dibutuhkan kita untuk fulfill kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Kita sudah siap dengan menjamin kepada para pimpinan perusahaan dengan talent readiness yang kita sudah siapkan melalui program pemagangan ini. Nah, oleh karena itu, mari saya mengajak kepada semua saja, seluruh praktisi HR di seluruh Indonesia, coba pelajari Permenaker nomor 6 tahun 2020 ini untuk menyusun program pemagangan di tempat kerja. Selain untuk membangun talent pipelining yang tangguh dan sustainable ini, maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membuka kesempatan bagi para pencakar di luar sana yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun untuk berlatih di tempat kerja kita. Bisa kita menerima 1, 2, 10, 100, silakan ya. Di tempat saya bekerja, saya menerima 25 lulusan SMK dari seluruh Indonesia untuk mengikuti program pemagangan bersertifikat ini sampai 1 tahun. Dan pada bulan Februari yang lalu, kita meluluskan 25 itu dengan gegap gempita dan dengan sukacita. Mereka mengikuti SKKNI nomor 124 tahun 2016, yaitu proses pembuatan bahan. Dan dari SKKNI itulah kita susun program pemagangan yang terperinci, mulai dari kurikulum, silabus, modul pelatihan, dan kita berikan kepada para peserta itu selama 1 tahun. Tentunya para praktisi HR mempertanyakan atau menanyakan gimana caranya untuk bisa melaksanakan program pemagangan sesuai dengan Permenaker nomor 6 tahun 2020. Mari kita kupas satu persatu gimana caranya. Caranya sangat mudah ternyata. Jadi yang pertama, kita harus memiliki program pemagangan. Dan seperti tadi yang saya sebutkan, kita bisa refer kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia kalau memang ada,
Atau kalau tidak ada, kita bisa refer kepada standar kompetensi kerja khusus yang berlaku di perusahaan kita sendiri. Atau yang ketiga adalah standar kompetensi kerja internasional, kalau memang ada yang terkait, yang relevan dengan proses produksi barang dan jasa di perusahaan kita. Setelah kita memiliki program pemagangan, maka yang kedua pastinya kita harus memiliki yang disebut dengan pembimbing pemagangan atau sering disebut mentor pemagangan. Bahkan kalau ada beberapa mentor pemagangan, kita butuh juga koordinator pemagangan. Dari mana cara mendapatkan pelatihan itu? Kemnaker RI selalu setiap tahun akan membuka kesempatan untuk pelatihan itu, dan itu menjadi salah satu program strategis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Silakan Anda mengirim 1 atau 2 ke dalam program itu, dan akan diajarkan beberapa unit kompetensi untuk bagaimana menjadi mentor pemagangan atau koordinator pemagangan yang certified, ya, karena pelatihan itu akan diakhiri dengan sertifikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya mudah ya, kita harus punya sarana dan prasarana untuk melaksanakan pemagangan. Dan itu tentunya setiap perusahaan memiliki ya unit produksi, di proses produksi atau produksi barang dan jasa, yang semua itu otomatis bisa dipergunakan ya sebagai tempat untuk dilaksanakannya pemagangan. Dan tentunya yang keempat, seyuktinya kita memiliki unit pelatihan. Dan ini juga tidak sulit ya. Setiap perusahaan pasti punya departemen training ya dengan instruktur-instrukturnya. Kalau memang itu masih belum didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat, segera bikin susunannya, ketuanya siapa, siapa instrukturnya dan siapa sebagai satu unit pelatihan. Kemudian daftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dan akan diregister di sana dan akan diakui ya sebagai unit pelatihan. Di dalam melaksanakan program pemagangan ini bisa memakai unit pelatihan itu. Tetapi pertanyaannya, kalau nggak punya bagaimana? Kalau tidak punya, Anda bisa bekerja sama dengan lembaga pelatihan di luar perusahaan atau dengan LPK, ya, lembaga pelatihan kerja. Dan itu diperbolehkan misalnya kita bekerja sama dengan BLK setempat atau lembaga pelatihan kerja tertentu yang tentunya relevan ya dengan kompetensi dan dengan keterampilan yang harus kita ingin kembangkan dan kita ingin didik kepada para peserta magang. Jadi itulah kira-kira sobat kompetensi caranya. Dan tentunya ini yang menarik dari program pemagangan, kalau kita lihat ini di Permenaker nomor 6 ya tahun 2020 ini, ada memang beberapa persyaratan yang kita harus perhatikan ya. Misalnya seperti di sini saya bacakan bagaimana syarat untuk bisa menjadi peserta pemagangan. Disebutkan di sini syarat untuk menjadi peserta pemagangan itu adalah yang pertama, usia paling rendah 17 tahun ya untuk pencari kerja, kemudian sehat jasmani dan rohani dan lulus seleksi, udah pasti ya. Dan kemudian peserta pemagangan ini itu bisa 2 jenis. Nah, ini yang sering kurang dipahami secara komplit. Yang pertama adalah pencari kerja pasti ya, para lulusan SMK, lulusan dan sebagainya, pelatihan vokasi, politeknik dan sebagainya sebagai pencari kerja. Yang kedua adalah pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya. Jadi pekerja sendiri juga boleh ikut dalam program pemagangan ini sebagai program daripada peningkatan kompetensi SDM ya secara internal. Lalu apalagi nih yang tentunya di sini ada hak dan kewajiban ya sobat kompetensi. Nah, yang sering menjadi topik yang menarik itu adalah mengenai uang saku ya. Nah, uang saku di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020 ini tidak disebutkan berapa persentasenya. Ada beberapa pemerintah daerah yang menetapkan dalam perdanya minimum sekian persen, tetapi sebetulnya memang itu akan kembali kepada kemampuan dari perusahaan. Makanya di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020 ini tidak disebutkan persentasenya. Di tempat saya sendiri, saya memberikan sekitar 75-80% ya dari upah minimum kota ya, atau upah minimum kabupaten yang berlaku. Nah, apalagi nih, yang lainnya tentunya pastilah ya ada namanya perjanjian pemagangan ya, dan itu harus diterbitkan untuk setiap peserta pemagangan dan diketahui ya oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat sebagai bentuk check and balance ya, karena tentunya program ini memang harus merupakan program kolaboratif antara perusahaan dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat, bahkan dengan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten setempat. Di tempat saya waktu itu, yang tanda tangan itu adalah wali kota ya, dengan saya. Sehingga itu menjadi
ikatan ya, bahwa kita komit ya untuk melaksanakan program pemagangan ini. Kemudian apalagi yang sobat kompetensi ingin ketahui? Ya tentunya ada beberapa ketentuan yang lain ya dalam melaksanakan program pemagangan ini, termasuk juga monitoring dan evaluasinya. Dan program pemagangan yang baik sesuai dengan Permenaker nomor 6 tahun 2020 ini adalah program pemagangan yang diakhiri dengan sertifikasi. Oleh karena itu, sangat saya sarankan setiap perusahaan memiliki LSPP 1 yang kemudian kita bisa menyediakan di sana beberapa asesor dan juga kita minta lisensi ke BNSP, dan itu caranya juga sangat mudah. Saya baru saja juga kemarin mengajukan ya lisensi LSPP 1 dan alhamdulillah bahkan ketua BNSP juga sendiri hadir ya di kantor kami dan memberikan lisensi, memberikan evaluasi dan sebagainya. Nah, kalau kita memiliki LSPP 1, maka peserta pemagangan itu bisa kemudian diadakan uji kompetensi sesuai dengan unit-unit kompetensi yang kita ajarkan dan kita berikan sertifikasi profesi. Nah, seterusnya silakan apabila sudah memiliki sertifikasi kompetensi, apakah Anda mau rekrut ke dalam atau Anda kembalikan ke market, tentunya itu adalah pilihan buat kita ya. Kalaupun dikembalikan ke market, mereka akan jauh lebih confident ya untuk melamar pekerjaan karena mereka sudah memiliki sertifikat kompetensi. Dan ada hal yang menarik lagi sobat kompetensi di seluruh Indonesia, bahwa program pemagangan ini pun juga bisa diajukan untuk mendapatkan super tax deduction, dan saya membuktikannya. Saya pelajari PP nomor 45 dan PMK 128 ya, di sana lampirannya industri mana yang merupakan industri prioritas yang diberikan super tax deduction ini, dan alhamdulillah tempat kami di pembuatan ban ini masuk ya dalam kategori industri atau sektor industri yang mendapatkan super tax deduction ini. Dan bulan April nanti ini akan keluar semacam dokumen ya yang akan menjadi evident bahwa saya bisa mengklaim 200% dari semua biaya yang akan sudah saya spend ya untuk program pemagangan selama 1 tahun ini. Kalau saya katakanlah spend sekitar 1,2 miliar misalnya, maka nanti di dalam pelaporan pajak saya bisa mengurangkan taxable income perusahaan saya itu 2 kali 1,2. Yaitu berarti 2,4 miliar bisa dipotongkan dari taxable income perusahaan saya, tempat bekerja. Jadi itulah pengertian super tax deduction, dan ini bukan merupakan sesuatu yang sulit juga karena semua sudah diatur melalui OSS ya. Jadi kita tinggal key in di situ beberapa persyaratan, kita tinggal masukkan, kita akan dapat notifikasi bahwa kita berhak atas super tax deduction. Kita bisa bekerja sama dengan kemudian tax manager perusahaan atau yang mengurusi tax di perusahaan, kerjasama dengan kantor pajak setempat, dan kita bisa mendapatkan itu. Sobat kompetensi, kembali ke program pemagangan, saya sarankan memang harus membaca Permenaker nomor 6 ya tahun 2020 secara seksama, dan setelah saya baca semua tidak ada sesuatu yang rumit, semua bisa kita laksanakan dengan mudah ya. Tinggal sekarang bagaimana sobat kompetensi sebagai praktisi HR di perusahaan masing-masing harus mampu meyakinkan para pimpinan perusahaan di situ, your CEO atau HR director-nya, untuk menempatkan program pemagangan ini sebagai pilihan bagian dari talent pipelining strategi, terutama di operator produksi atau mungkin proses barang dan jasa yang lain ya. Dan di situ harus dijelaskan bagaimana program ini akan mendukung sustainability dari perusahaan, mendukung competitiveness perusahaan. Dan dari sisi strategis itulah maka Anda bisa lebih mudah mendapatkan buying in ya. Mereka akan bisa buying in lebih mudah dan Anda bisa melaksanakan dengan komitmen dan dukungan yang penuh dari pimpinan perusahaan. Dan tentunya kita harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan kolega kita, semuanya saja, untuk melaksanakan program pemagangan ini sebagai bagian dari bagaimana kita turut serta untuk mencapai puncak bonus demografi tahun 2030. Sobat kompetensi, itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan selamat mencoba untuk memulai program pemagangan di tempat kerja Anda. Apabila Anda sudah memilih profesi, yakinkan Anda kompeten di profesi Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pencet gambar loncengnya agar terus mengikuti sesi-sesi saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.
Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.